Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Ibu Niwayan Suinari selaku Kepala SD Negeri 1 Babahan. Yang terhormat Bapak Iwayan Yudi Darmadi selaku narasumber, serta Ibu peserta seminar siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Semoga kita tetap sehat selalu. Seminar kali ini mengusung tema Diseminasi Budaya Positif. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya Nimade Swidianti selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama, pembukaan, yang kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kelima pemaparan materi, keenam tanya jawab, ketujuh kesimpulan atau penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke acara selanjutnya, yaitu doa. Kepada hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 1 Babahan. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang pada rekan-rekan semua. Salam rahayu ya. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024, rekan guru atas nama Bapak Iwayan Yudi Darmadi melaksanakan sosialisasi BGP. Semoga semua tugas dan kewajiban beliau dapat dilancarkan. Nah,
Di sini saya sampaikan kepada semua teman-teman guru semuanya, apapun nanti materi yang dipaparkan oleh teman kita yaitu Bapak Wayan Yudi, semoga teman-teman bisa menyimaknya dari materi yang disampaikan nanti. Melalui materi tersebut kita dapat mencari makna tujuan daripada kita sebagai pendidik, apa tugas kita sebagai seorang guru, apa yang harus kita laksanakan demi majunya pendidikan dan demi anak-anak kita ke depannya. Untuk itu saya imbau kepada Wayan Bapak Yudi nanti akan memaparkan secara mendetail materi-materi yang Pak Wayan nanti akan sampaikan kepada teman-teman guru, supaya teman guru nanti bisa menyimaknya dengan seksama untuk kelancaran tugas kita sebagai pendidik khususnya di SD 1 Babahan, agar tujuan tercapai dengan baik. Kemudian dari itu kepada Bapak Wayan nanti apapun nanti pembelajaran atau materi yang nanti disimak oleh teman-temannya, oleh teman-teman guru yang lain, agar nanti Bapak Wayan bisa memberikan penjelasan petunjuk kepada rekan-rekan guru yang akan nanti kedepannya melanjutkan ini secara berkesinambungan. Nanti setelah guru yang satu mungkin yang lainnya, karena kita dituntut oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing, terutama di dalam pendidikan, khususnya di SD 1 Babahan. Semoga di hari ini, di hari yang baik ini, kita semua mendapatkan ridho dari Ida Sang Yang Widi Wase. Apa yang kita laksanakan hari ini semoga lancar dan sukses. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Wayan Yudi, semoga hari ini tugas yang akan dia paparkan, materi yang akan disampaikan kepada teman-teman, semoga berjalan dengan baik. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 1 Babahan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang langsung nanti dipandu oleh Bapak Iwayan Yudi Darmadi. Kepada Bapak Wayan kami persilakan. Ya, baiklah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Tiang. Pertama, Tiang ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bisa hadir di acara aksi nyata pendidik, pemaparan aksi nyata yang berjudulkan yang ambil di sini diseminasi budaya positif. Baiklah, yang pertama, Tiang hormati Kepala SD 1 Babahan. Kemudian terima kasih Tiang ucapkan kepada moderator yang sudah membawakan acara ini dengan sudah sangat bagus, dan kepada rekan-rekan guru, ibu-ibu guru yang sudah mau berpartisipasi mengikuti acara siang hari ini. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu rahayu rahayu. Ya, baiklah teman rekan-rekan guru, pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan guru penggerak. Ini bagian dari tugas guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif, yang akan mengikuti atau yang sudah lulus TGP. Mungkin nanti kita giliran semua akan membuat aksi nyata seperti ini. Nah, ini merupakan tugas atau pelajaran yang sudah diberikan dari BGP kepada CGP, yaitu calon guru penggerak, untuk menyatakan aksi nyata. Nah, itu merupakan tugas. Nah, di sini dia mengambil tema yaitu diseminasi
budaya positif. Nah, ini sudah terkenal ya. Ya, nama Tia Iwayati Darmadi SPDH, yaitu guru agama Hindu. Saya mengajar di SD 1 Babahan, dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Nah, kemudian topik yang kita akan gali atau kita bahas pada siang hari ini yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian selanjutnya 5, kebutuhan dasar manusia. Terus tahap tumbuh kembang anak. Kemudian disiplin positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin dari topik ini mungkin ibu-ibu atau rekan-rekan guru semuanya pernah mendengar atau sudah sering mendengar topik seperti ini. Ada? Ya, kalau ada. Nah, mungkin dari rekan-rekan yang lain mungkin ini dari topik yang saya ambil ini agak awam ya, karena ini yang dapatkan pas di pelatihan CGP-nya. Lanjut. Nah, sini ada, siapakah Bapak yang mencetuskan 3 semboyan berikut? Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut buri handayani. Nah, siapa yang mencetuskan 3 semboyan tersebut? Nah, Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin di antara rekan-rekan sudah tahu Ki Hajar Dewantara itu ya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu siapa? Ya, Ki Hajar Dewantara itu yang kita kenal tuh, yang sering kita dengar itu adalah beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada dikutip dari laman UNM.ac.id. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli yaitu Raden Mas Suwardi Sujaningrat. Nah, beliau lahir itu di Pakualaman 2 Mei 1889 dan meninggal dunia di Jogja pada tanggal 26 April 1959. Nah, Ki Hajar Dewantara ini mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922 yaitu National Honoris Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara mewujudkan pendidikan di Indonesia berdasarkan citra nilai Indonesia. Maka dari itu ia menerapkan 3 semboyan pendidikan yang di dalamnya menunjukkan kekhasan Indonesia. Sana ada ing asus sungtulodo ing madyo mangun karso tut furi handayani. Nah, berarti figur seorang yang dapat menjadi pemimpin yang baik adalah di samping menjadi suri tauladan atau panutan, juga harus mampu mengunggah semangat dan berikan dorongan moral bagi orang-orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik. Nah, sehingga manusia yang bermanfaat bagi bersama dan masyarakat pada umumnya. Semboyan Tut Furi Handayani kini menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia ya. Itu secara singkat tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada yang pertama, mungkin dari dulu kita cuma tahu hanya sebatas nama ing ngaso suntulodo. Yang kedua itu ing madyo mangun karso. Yang ketiga tut buri handayani. Nah, mungkin kita kurang paham tentang apa itu artinya ya.
Nah, sini sudah jelaskan yang pertama itu adalah ing asus suntuludu. Itu yang penjelasannya. Ing asu itu artinya di depan atau di muka ya. Sun berasal dari kata ingsun yang artinya saya. Kemudian tulodo berarti tauladan. Jadi makna dari ing aso sun tulodo itu adalah di mana seseorang itu mimpin harus mampu memberikan sauri teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini ing aso sun tulodo itu kita sebagai seorang guru itu kita harus berada di depan ya, itu. Nah, yang kedua itu ing madyo mangun karso. Ing madyo itu artinya di tengah-tengah. Kemudian mangun itu berarti membangkitkan atau membangun atau menggugah. Karso itu diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari ing madyo mangun karso itu adalah walaupun berada di tengah kesibukan, harus mampu bangkitkan dan memberikan semangat bagi orang lain. Itu. Nah, di sini guru tegaskan walaupun dia berada di tengah, artinya dia tetap memberikan semangat ya, walaupun kita punya kesibukan yang lain, tapi tetap pendidikan itu harus diutamakan karena itu merupakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang guru atau pendidik ya. Nah, yang kemudian yang sering dipakai logo yang ada logo pendidikan itu adalah Tut Huri Handayani ya. Tut Huri itu artinya mengikuti dari belakang. Nah, di mana guru itu adalah terus memberikan dorongan kepada peserta didik atau murid-muridnya. Handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Jadi Tut Huri Handayani itu diartikan apa? Diartikan seorang harus dapat menjadikan pendorong bagi orang lain dan memberikan semangat kerja dan moral yang baik. Nah, sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat. Nah, itu merupakan penjelasan singkat yang baca di buku tentang 3 semboyan yang dituliskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin kalau teman-teman atau ibu-ibu nanti bisa lihat di YouTube atau di Google itu penjelasannya biar lebih komplit. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu-ibu untuk menyaksikan sebuah video yang merupakan evaluasi kebijakan pendidikan nasional dari zaman kolonialisme sampai dengan saat ini atau menuju era baru yang kita sebut sekarang ini adalah Merdeka Belajar ya. Evolusi kebijakan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial menuju era Merdeka Belajar. Hai teman SMA, kali ini kita akan membahas tentang evolusi kebijakan pendidikan nasional dari zaman kolonialisme sampai dengan era Merdeka Belajar saat ini. Pada podcast sebelumnya telah dibahas bagaimana Ki Hajar Dewantara telah meletakkan dasar-dasar pemikiran pendidikan yang menginspirasi lahirnya kebijakan Merdeka Belajar. Pemahaman tentang evolusi kebijakan pendidikan nasional ini bisa bermanfaat untuk membantu sekolah, pemerintah daerah, orang tua siswa, serta segenap pemangku kepentingan pendidikan untuk memahami secara baik tujuan dan prinsip-prinsip yang melatar belakangi lahirnya kebijakan pendidikan dari masa ke masa.
Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu memahami kebijakan Merdeka Belajar dan apa yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar. Mari kita mulai. Kebijakan pendidikan di sebuah negara dibentuk oleh pemerintah berdasarkan latar belakang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, secara historis, kebijakan pendidikan dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan negara lain, sehingga tercipta keunggulan kompetitif untuk meningkatkan perekonomian serta menjaga stabilitas sosioekonomi. Stabilitas sosiopolitik yang tercipta berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, didukung oleh bonanza minyak atau oil boom pada 1973. Ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 8% setiap tahunnya. Hasilnya, dari tahun 1974 sampai dengan 1978, terbangun 61.000 sekolah dasar melalui program SD Impres atau Instruksi Presiden. Selain itu, angka partisipasi sekolah untuk sekolah dasar naik dari 37% menjadi 95%, 25 tahun sejak 1969. Angka partisipasi sekolah untuk sekolah menengah pertama juga naik signifikan menjadi 58%, serta sekolah menengah atas naik menjadi 35%. Ekspansi sekolah serta angka partisipasi sekolah tersebut tentu saja diikuti dengan rekrutmen guru. Pada tahun 1990-an telah direkrut sebanyak 2 juta guru. Pertumbuhan yang sangat cepat dalam hal penyediaan akses pendidikan tersebut menyisakan pekerjaan rumah dalam hal kualitas, antara lain kualitas guru yang masih perlu ditingkatkan disebabkan oleh relevansi latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, distribusi guru yang tidak merata antara kota dan desa, serta gaji yang relatif tidak mencukupi. Kualitas bangunan sekolah juga tidak terlalu kuat sehingga membutuhkan rehabilitasi. Adapun tugas pemerintah pusat adalah memberikan fasilitasi dan advokasi kepada pemerintah daerah dan sekolah, juga peraturan pendidikan yang fleksibel serta tidak lagi kaku dan mengikat. Melalui pembagian tugas serta peraturan yang fleksibel tersebut, diharapkan tercipta kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Kolaborasi, komitmen yang kuat, serta tujuan bersama antara pemangku-pemangku kepentingan pendidikan membuka peluang untuk berinovasi dalam usaha, menjawab permasalahan dalam peningkatan kualitas belajar siswa. Peningkatan kualitas belajar siswa menjadi syarat utama terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Secara lebih detail, kebijakan Merdeka Belajar berusaha mewujudkan 1. Sekolah sebagai aktivitas yang menyenangkan. 2. Pemimpin sekolah yang memberikan pelayanan kepada siswa dan guru. 3. Guru sebagai fasilitator pembelajaran siswa. 4. Pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan individual siswa yang beragam dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. 5. Kurikulum yang menitik beratkan pengembangan karakter siswa serta kemampuan berpikir kritis. Dan 6. Sistem penilaian yang mampu memberikan masukan baik untuk siswa dan sekolah untuk perbaikan, bukan yang bersifat memberikan hukuman. Tujuan tersebut akan dapat diwujudkan apabila terdapat kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, melayani, dan berfokus pada peningkatan kualitas belajar siswa, serta guru-guru yang mau dan mampu belajar, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Tugas pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini adalah
melakukan fasilitasi dan advokasi kepala sekolah sehingga proses penguatan institusi sekolah dan perbaikan kualitas pembelajaran memungkinkan untuk tercapai. Melalui gotong royong antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, pencapaian tujuan bersama, yaitu peningkatan kualitas belajar siswa adalah sebuah keniscayaan yang dapat diwujudkan. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan berasas keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Ya, baik, kita mulai lagi. Nah, itu tadi sedikit tentang video tentang pembelajaran dari zaman kolonialisme menuju era baru. Nah, di sana tadi kita sudah menonton itu gimana proses pendidikan itu dari zaman dulu, yaitu dari zaman kolonialisme dan sampai saat ini. Nah, kemudian ini ada, apakah yang Anda pikirkan setelah menonton video tersebut? Nah, tadi kan sudah nonton video dari awal, yaitu dari zaman kolonialisme sampai dengan saat ini. Nah, kemudian apa yang ada di pikiran? Apa yang Anda bisa tangkap dari video tersebut setelah menonton video tersebut? Nah, saya punya di sini dia akan bagikan di kertasnya. Nanti jawabannya bisa tulis di sini. Di balik double tipnya dia. Boleh. Nah, apakah yang Anda pikirkan setelah tadi menonton video tersebut? Nah, apa aja boleh. Apa yang ada di otak ibu-ibu itu dituliskan saja. Nanti mungkin jawaban kita akan kalau ibu-ibu itu kita akan baca satu-satu, mungkin jawabannya itu akan berbeda-beda. Nah, apa aja boleh dibuat ya. Ini bukan dinilai ya. Ini cuma sebuah referensi. Tadi ada video tentang pendidikan dari zaman kolonialisme, yaitu dari zaman penjajahan ada. Kemudian ada dibeda-bedakan pendidikannya antara orang Eropa dengan orang Indonesia itu. Nah, kemudian ada tadi ada krisis krisis ekonomi itu ada. Nah, kalau sudah selesai silakan jawaban dari ibu-ibu itu bisa ditempel di papan di depan. Ya. Ya, kebalik nih Kang Ibu. Di bawahnya ditulis ya. Kita nembus. Nanti dibuka gininya. Tidak usah sih namanya, nanti kita baca bersama aja di sana. Nanti apa yang akan ditulis itu kita baca-baca. Itu cuma sebagai referensi saja. Sudah, ya kalau sudah silakan tempel di papan ya. Silakan. Nah, kalau dibalik, balikan boleh. Ya. Gini aja dilipat aja kan bisa. Oke. Nah dibalik.
Ini sudah jawabnya Bu ya? Sudah. Pak, siapa yang nempel? Tempel sini boleh. Langsung aja di bawah sini ya. Ini merupakan referensi biasanya kalau di yang dapat mengikuti pas pelatihan di CGP, setiap baru mulai di pertengahan atau di mana saja pasti ada coba apa yang Anda pikirkan gitu. Kita disuruh nulis dan ada apa yang kita pikirkan itu kita tulis langsung, kita tempel. Nah, sambil lanjut, kita lanjut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Nah, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, kemudian sedangkan pendidikan operating memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini mungkin di keretan ibu-ibu mendengar itu adalah kodrat ya, di PMM kayaknya sudah ada. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, KHD itu Ki Hajar Dewantara 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan untuk dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, kemudian sudah. Kemudian Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama mencapainya. Nah, di sini dalam suatu negara untuk mencapai menciptakan suasana atau mencapai tujuan, maka pendidikan itu sangatlah penting ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu, nah sini juga menjelaskan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan daripada pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1 menyatakan, Sanada, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Nah, itu merupakan penjelasan tujuan pendidikan menurut KHD. Nah, kemudian KHD menjelaskan bahwa
dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, ya. Itu merupakan kodrat alam. Nah, sedangkan kemudian kodrat zaman yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Itu. Kemudian kita lanjut. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Nah, apa itu abad ke-21? Abad ke-21 itu artinya anak-anak itu dipaksa untuk mengetahui kemajuan daripada teknologi itu. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur, ya. Sini dijelaskan kodrat alam itu konteksnya lokal sosial budaya. Nah, pastinya antara murid yang berada di Indonesia bagian barat, kemudian Indonesia yang berada di bagian tengah, dan Indonesia bagian timur itu adalah berbeda. Nah, di mana kalau kita di daerah timur itu dikenal dengan apa? Dikenal dengan apa? Misalnya atau sosial budayanya. Ada yang tahu? Kalau daerah timur itu, biasanya di timur itu budayanya gimana, di tengah dan di barat. Kalau di timur itu kita kenal dengan lima apa? 5S. Ya, misalnya kalau daerah timur kan sukanya gini, apa namanya? Kita sering menerapkan itu 5S budaya kita, budaya timur 5S. 5S itu tahu 5S? Yang pertama apa? S yang pertama. Kalau ada orang datang itu biasanya kita ngapain? Salam. Habis salam, senyum, ya. Senyum, habis senyum. Sapa, habis apa? Yang keempat, S. Sopan. Yang kelima, santur. Itu ya 5S-nya itu. Yang pertama itu salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ya, itu budaya timur. Nah, kalau bisa nanti 5S-nya itu tambah. Siapa yang ibu saya dapatkan tadi ke waktu ini tambah 2TM. 2TM, 2T. Yang pertama, T yang pertama, tolong. Terima kasih. Ya, terima kasih. M-nya, maaf. Itu, ya, itu budaya kita, budaya timur itu 5S, 2TM. Itu. Nah, 2TM itu tolong, terima kasih, M-nya maaf. Ya. Nah, ini ada foto yang diambil dari situasi ini, yaitu mengenai kodrat alam. Ya, di mana kodrat alam itu adalah menjelaskan tentang di mana anak-anak itu berada. Dia ada yang bermain apa itu namanya, petak umpet, ada yang nari, kemudian ada yang main loncat-loncat. Itu merupakan dari kodrat alam, ya. Nah, di sini yang kedua, ini ada kodrat zaman. Di mana zaman seperti sekarang ini itu anak-anak itu dituntut untuk bisa berteknologi, ya. Itu ada anak sedang main laptop, main HP gitu ya.
Itu ada belajar melalui laptop. Itu merupakan bagian dari kodrat zaman. Nah, mungkin nanti untuk selanjutnya pendidikan ini biar berjalan lebih lancar atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga aja nanti di sekolah ini bisa internetnya bisa masuk sini. Kita bisa menyuruh anak untuk membawa HP ke sekolah. Karena apa? Karena kita di dunia pendidikan itu sekarang dituntut kita harus bisa belajar IT, ya. Nah, sedikit tidaknya kita tahulah apa yang kita mau cari di media sosial. Kemudian topik yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan genetis. Pernah dengar 5 kebutuhan dasar manusia? Mungkin pernah ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia di sana ada yang di tengah-tengah. Itu kebutuhan apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang warna oranye, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan genetis, ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya apa? Misalnya makanan, pakaian, kemudian istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Nah, secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan apa? Dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan. Nah, itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi atau mengasihi, disayangi atau menyayangi. Nah, kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, dan rekan kerja kelompok, dan bahkan binatang peliharaan. Nah, kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, keslor atau grup, ya. Nah, yang kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu ada kekuasaan dan penguasaan, atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini merupakan kebutuhan manusia yang ketiga, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, konstekstual, relevan, belajar jadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Nah, itu merupakan yang ketiga. Kemudian yang keempat itu kebutuhan yang keempat adalah
kebebasan, ya, atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kemudian kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang mereka, serta liburkan. Yang kelima sekarang ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah kesenangan. Nah, ini kebutuhan yang kelima, yang terakhir itu adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusias, dan tertawa. Nah, Besar menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Nih, ada tahap tumbuh kembang anak. Sana ada wiraga, wirama, Ki Hajar Dewantara. Nah, sini ada wiraga, raga, indera, imajinasi, bermain. Itu sama dengan belajar, eksplorasi, pengalaman atau rasa atau pikir, ya. Sana ada pas wiraga itu umur anak itu 0 sampai 8 tahun itu full ya, TK atau PAUD atau SD, itu taman indrianya. Kemudian anak berumur 9 sampai 16 tahun itu di tingkat SD atau SMP, itu wiraganya lebih menonjol, yang warna kuning. Kemudian untuk wiramanya tanggung jawab pembiasaan irama keseharian, jadwal rutin selaras dengan sama dan semesta. Itu sedikit. Kemudian tingkat SMP atau SMA, itu yang mendominan itu adalah wirama, yaitu tanggung jawab pembiasaan irama keseharian, jadwal rutin selaras dan dengan sesama dan semesta. Itu yang mendominan. Kalau untuk wiraganya itu cuma sedikit. Nah, kemudian umur 17 sampai dengan 24 tahun itu dominannya atau full itu wiramanya, rasa tanggung jawabnya di sana. Ada pembiasaan, biasanya diatur seperti apa. Kemudian irama keseharian, biasanya anak-anak tingkat SMA itu iramanya seperti apa. Tuh. Kemudian terlanjut wiraga. Karena ada tadi sudah jelaskan wiraga. Apa itu wiraga? Ya, itu periode usia 0 sampai 8 tahun. Nah, dalam periode ini jasmani atau raga dan indera anak tumbuh pesat sekali. Maka harus banyak bergerak atau melatih otot kasar atau besar. Melatih otot halus, mengeksplorasi indera mereka, atau mendengarkan, perasa, mengecap, pencium, peraba, termasuk imajinasi. Ya, itu terjadi pada anak-anak biasanya bayi, ya, umur 0 sampai 8 tahun. Dan mengenali simbol-simbol. Kemudian para guru di periode ini harus berupaya fokus
pada pemberian akses dan penyediaan pengalaman belajar agar anak makin merdeka dalam mengeksplorasi dunianya. Kemudian wiraga wirama yang tadi ada di tingkat umur 9 sampai 16 tahun. Pada periode ini, usia ini anak mulai berkembang pikirannya. Guru pada periode ini menuntut anak untuk melakukan pembiasakan menginisiasi hingga akhirnya menjadi mengapa mereka, atau misalnya melakukan kebiasaan baik yang mereka lakukan di sekolah, bukan sekedar menuruti atau mengikuti suatu aturan atau kebiasaan saja. Itu pada periode 9 sampai 16 tahun. Kemudian yang ketiga itu ada wirama. Nah, pada periode ini usia itu 17 sampai dengan 24 tahun ya. Nah, guru pada tentang usia ini menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dalam pengenalan potensi dirinya. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada tahap kembang psikologi Erikson ya. Itu ada agak sedikit sama ya sama tadi, yaitu kembang dari Ki Hajar Dewantara. Kalau yang ini tahap kembang psikososial dari Erikson 0 sampai 1,5 tahun, kepercayaan, ketidakpercayaan. Kemudian 1,5 tahun sampai 3 tahun, otonomi atau rendah diri, itu tekad untuk bisa ya. Kemudian 3 sampai 5 tahun, inisiatif PS rasa bersalah, itu tujuan. Kemudian 5 sampai 12 tahun, produktivitas, prioritas. Kemudian 12 sampai 18, identitas, kebingungan perang, itu loyalitas. Kemudian yang terakhir itu umur 18 sampai 40 tahun, keintiman, isolasi atau cinta ya. Itu tahap kembang psikososial Erikson ya. Nah, kemudian kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang disiplin positif. Nah, sini ada sebutkan 3 kata yang berkaitan dengan disiplin menurut Bapak atau Ibu. Lalu apa itu disiplin? Boleh siapa yang memberikan masukan apa itu disiplin? Agar itu sini ada penjelasan sedikit. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, itu menurut Bapak kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Nah, sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin diri juga mempelajari berbagai macam cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, itu merupakan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtues yang universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, kalau kita mau disiplin itu, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, biar tidak orang lain yang mendisiplinkan kita, ya. Nah, kemudian Knut Jansson 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sini ada kuis. Jika tidak ada sistem presensi yang mengharuskan Bapak Ibu hadir di sekolah sebelum jam 7 pagi, apakah Bapak Ibu akan tetap hadir sebelum jam 7? Hadir? Kenapa? Kenapa harus hadir? Apakah takut dihukum? Atau malu? Atau gimana? Nah, coba pilih jawaban ini. Nah, sini ada jawaban. Sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu hadir tepat waktu ke sekolah karena apa? Yang pertama, A, tidak ingin ditegur oleh atasan dan mendapatkan surat teguran atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang ke B, ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru teladan, itu atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang kecil itu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid serta lingkungan, atau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dari 3 jawaban itu yang mana? Yang mana? Ya, pasti semua jawab C, ya. Nah, sini adalah ingin jadi orang yang bertanggung jawab, itu merupakan suatu contoh dari disiplin, ya. Kita disiplin. Kemudian kita lanjut, standar pendidikan nasional. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, untuk dapat menerapkan tujuan tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar tujuan suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, itu standar pendidikan. Nah, kemudian salah satu wujudkan tersebut adalah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan apa? Keyakinan kelas. Nah, mungkin di sekolah ini belum ada keyakinan kelasnya. Nah, kita di pelatihan CGP-nya itu dituntut untuk membuat suatu keyakinan. Karena apa? Karena kita yang membuat, pasti kita malu untuk melanggar. Maka kita buat itu ada keyakinan kelas.
Sudah ada yang bisa gimana cara atau apa itu keyakinan kelas? Biasanya dibuat oleh peserta guru beserta dibuat sama. Nah, ya mungkin dah ya, dah ya tahu itu keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa? Guru dan peserta didik ya. Nah itu keyakinan kelas. Nah sini ada manfaat keyakinan kelas. Mungkin untuk tahun ajaran baru, mungkin ibu masih di sini, coba kita nanti menerapkan untuk membuat suatu keyakinan, ya keyakinan sekolah atau di kelas. Nah sini ada manfaat keyakinan kelas. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, memunculkan keterampilan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan. Murid lebih bertanggung jawab, berkomitmen akan keputusan yang mereka buat. Bersama-sama menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru, mengerjakan musyawarah mufakat, menumbuhkan rasa percaya diri siswa dalam mengajukan buah pikirannya, memunculkan pembiasaan baru yang positif. Nah itu antara merupakan manfaat dari keyakinan kelas. Nah ini ada cara kita untuk buat keyakinan kelas. Ya itu ada yang pertama, kita harus mensosialisasikan manfaat membuat keyakinan kelas pada siswa. Nah yang pertama itu adalah mensosialisasikan. Jadi kita mensosialisasikan itu pada saat misalnya kumpul di halaman sekolah. Nah kemudian yang kedua, guru meminta siswa untuk memikirkan kelas impiannya. Nah guru itu memikirkan gimana kelas kita mau kayak gimana itu. Kemudian yang ketiga, guru meminta siswa untuk menuliskan hal apa saja yang mereka pikirkan dan inginkan dari kelasnya. Nah, siswa itu disuruh kelasnya mau seperti apa. Dia yang disuruh untuk menulis seperti tadi, tempelkan di kelas, nanti kita bacakan. Nah, kemudian siswa menulis tentang kelas impian mereka melalui kalimat-kalimat mengandung nilai kebajikan, ya. Nah, kemudian guru minta siswa untuk menempelkan ide-ide mereka pada sebuah media. Nanti kita di kelas sediakan itu berupa papan atau kertas manila itu. Kemudian guru dan atau siswa membacakan satu persatu pendapat yang telah ditulis. Nah kemudian guru menegaskan melalui kalimat tentang guru, dan siswa menyepakati hasil kesepakatan kelas sebagai komitmen bersama. Ya, itu langkah-langkah atau cara membuat keyakinan kelas. Mungkin untuk tahun depan, tahun ajaran baru itu bisa diterapkan di kelas masing-masing. Ya, biar nanti proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Biasanya kalau anak-anak itu dikasih tetap tutup sekolah itu dia akan tambah bandel. Nah sekarang coba kita anak-anak yang kita ajak untuk membuat kesepakatan tata tertib ya. Nanti kalau dia sendiri melanggar, ada nanti gimana hukumannya. Nah kemudian selanjutnya, lalu bagaimana jika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas? Nah seperti tadi kita membuat kesepakatan kelas, kita membuat kesepakatan itu bersama peserta didik dan guru. Nah kemudian setelah kita dapat kesepakatan tersebut, lalu jika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, kita harus gimana? Ya. Nah di sini
Kalau ada siswa yang langgar itu kita kembali lagi dengan disiplin positifnya. Program disiplin positif yang berusaha pada murid yang dikembangkan oleh Dean Gerson dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ya, itu nanti kalau ada murid-murid itu melanggar kesepakatan dari kelas itu, kita gunakan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol ya. Yang pertama itu 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum ya. Sana ada penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukum atau nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghatik. Kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Nah, ini mungkin dilakukan pada tahun berapa ya? Saya mulai mengabdi itu tahun 2007-2008. Itu masih ada guru seperti itu. Tapi pada saat itu murid-muridnya emang tertib dia, apapun yang disuruh oleh guru dia pasti mau mengerjakan. Tapi nanti setelah dia tamat dia pasti punya rasa dendam ya. Itu yang pertama, yaitu penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Itu posisi kontrol yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Nah, siapa yang merasa bersalah sini? Guru atau muridnya? Ya, gimana cara kita membuat bahwa murid itu merasa bersalah? Itu. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, itu posisi yang kedua, posisi kontrol ya. Itu bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah teman. Kok teman yang bertiga ya? Nah, sini ada gimana murid itu kita anggap aja murid itu teman. Kita berbicara dengan teman. Ya. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Itu sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya, kita bisa murid akan merasa senang ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, bagian yang keempat itu adalah pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Nah, di sini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijadikan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, itu. Kemudian yang terakhir itulah manajer. Ya, di sini adalah posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar tetap menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu masalah perlu terjadi.
Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalahnya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, itu merupakan 5 posisi kontrol untuk yang melanggar keyakinan kelas. Itu cara-caranya. Kalau ada nanti anak-anak atau murid yang melanggar dari keyakinan kelas yang sudah sepakati, kita terapkan 5 posisi kontrol tersebut. Yang mana aja boleh. Kemungkinan yang nomor 1 itu penghukum itu jarang kalau sekarang. Palingan yang sering dipakai itu adalah yang teman atau manajer ini. Ya. Nah, di sini kita kembali lagi. Saya coba memutarkan video yaitu tentang 5 posisi kontrol yang tadi. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Nanti ada contoh-contoh video yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Di sini ada contohnya, langsung videonya. Yang pertama itu posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Nah, itu merupakan contoh video tentang 5 posisi kontrol ya. Sana ada langsung dipraktekkan videonya. Nah, kemudian kita lanjut dengan segitiga restitusi. Nah, untuk jawaban itu ini ada yang berkaitan dengan yang tadi yaitu 5 posisi kontrol. Ini topik kita yang terakhir yaitu segitiga restitusinya. Yang pertama itu, apa alasan kamu melakukan hal tidak baik tersebut? Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu kepada Naren dia itu ada. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Kemudian sana ada, bagaimana komitmen kamu setelah mewujudkan keinginan kamu itu? Dan terakhir, rencana apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti yang tadi yang video yang kelima, video tentang 5 posisi kontrol tadi itu yang kelima itu ada. Sana ada ibu guru menanyakan apa rencana yang akan dilakukan ya. Sana ada tentang yang terakhir tentang keterlambatan Naren masuk ke sekolah. Itu yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Itu yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik atau guru untuk dalam menerapkan 5 posisi kontrol yang kelima yang tadi. Nah, mungkin itu nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk kita ke depannya untuk menerapkan kepada anak-anak, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, biar nanti kita bisa di kelas itu belajar dengan efektif ya. Mungkin nanti kalau ada yang perlu gini materi, nanti bisa yang gini ya, untuk membuat suatu keyakinan kelas atau di sekolah. Nah, kemudian kita lanjut, ini segitiga restitusinya kan sudah yang pertama itu segitiga restitusi. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa tindakan yang salah itu kita validasikan dulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang tadi, keyakinan kelasnya, keyakinan apa yang kira-kira dia langgar. Kemudian yang terakhir itu menstabilkan identitas. Nah, jangan kita seperti yang pertama, video pertama itu sebagai punggung.
Kita di sini menstabilkan identitasnya. Kita tanyakan dengan baik-baik apa yang dilanggar, dan kemudian kita tanyakan setelah dia melanggar itu gimana caranya biar tidak melanggar lagi. Nah, mungkin di situ anak atau murid itu akan menjadi lebih baik. Karena apa? Nah, murid zaman sekarang itu tidak seperti yang dulu ya. Kalau dulu melihat guru aja takut murid-murid. Nah, tapi kalau sekarang murid-murid itu gimana? Cuma di dalam kelas saja dia panggil Pak Guru atau Bu Guru. Mungkin di luar itu sudah beda ya. Nah, kebanyakan seperti itu. Saya juga di rumah di Berian tuh waktu dia SD sampai kelas 6, kalau di sekolah tuh tetap dia panggil Pak Yudi. Kalau sudah di luar dia panggilnya Pak. Ya, beda. Apalagi sekolah pertama tidak panggil Pak lagi. Ya. Kang Hijau tuh Pak ya, gitu. Ya. Kalau dulunya Pak Guru gitu. Ya. Nah, itu merupakan itulah akibat dari perubahan zaman seperti yang tadi kodrat zamannya. Ya. Nanti kodrat alam, nanti itu kodrat alam itu mempengaruhi sifat daripada siswa itu sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, ini demonstrasi kontekstual yang sudah buat. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini, saya berpikir merasa bahwa, nah, gimana pikiran Anda? Pikiran ibu-ibu itu gimana? Nah, senang, lelah atau gimana? Ya mungkin ada yang keinginan senangnya sudah ada, mungkin apa yang disampaikan tadi itu mungkin lo masa diterapkan kini di kelas, mungkin coba asal terap. Nah, coba itu diterapkan ya. Nah, ini bagian yang terakhir, yaitu bagian yang paling sulit dan rumit dari prosesnya ada di awal. Ya, baru-baru. Kalau di awal itu berarti kalau kita cuma mikirkan di mana, pasti susah ya. Kemudian hanya saja tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin. Nah, itu yang bisa Tiang sampaikan. Mohon maaf nanti kalau ada yang kata-kata Tiang yang salah. Nah, kemudian kita lanjut sekarang. Mungkin dari penjelasan atau pemaparan materi tadi, kita ada teman-teman atau guru-guru yang mau bertanya. Untuk sesi tanya jawab, yang silakan. Mungkin di sini satu pertanyaan dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, tadi ada dijelaskan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mau saya tanyakan adalah, kalau kodrat alam itu hanya berlaku di lingkungan sekolah saja, apa di lingkungan sekitar tempat murid atau siswa itu tinggal? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan itu, apakah kodrat alam itu hanya berlaku di lingkungan sekolah atau di tempat siswa itu berada? Nah, kalau di sini kodrat alam itu bukan hanya berlaku di lingkungan sekolah saja. Kodrat alam itu berlaku di mana murid itu berada. Misalnya kalau dia di sekolah yang berlaku. Kalau dia di rumah, mungkin lingkungan di rumahnya yang berlaku. Misalnya di rumahnya lingkungannya seperti apa, dia itu akan seperti itu. Itu sangat mempengaruhi dari setiap karakteristik dari seorang siswa. Ya, itu merupakan kodrat alam yang berlaku di lingkungan tempat siswa itu berada. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada yang lain yang ingin bertanya? Terima kasih atas waktunya. Langsung saja. Tadi telah dipaparkan materi tentang keyakinan kelas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu agar keyakinan kelas dapat diterima atau dipatuhi oleh peserta didik yang ada dalam kelas tersebut? Terima kasih.
Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Gimana cara membuat keyakinan kelas supaya keyakinan kelas itu bisa diterima? Itu, ya. Nah, ini cara kita membuat keyakinan kelas itu. Nah, kalau menurut yang tadi yang dia jelaskan, yang pertama itu kita lakukan itu adalah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah yang membuat siswa atau peserta didik dan guru-guru. Nah, di sana kita membuat keyakinan kelas itu kita menerima inspirasi dari peserta didik. Apa peserta didik itu ingin kelasnya seperti apa dan bagaimana. Kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menulis apa yang dia inginkan di kelasnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita tempel di depan kelas. Nah, dari situ setelah ditempel kita baca satu persatu. Nanti kita ambil poin-poinnya saja yang mana rasanya bisa kita gunakan untuk bersama. Itu yang harus kita pakai. Nanti kalau sudah kesepakatan kelas itu dibuat oleh siswa atau peserta didik dan guru, mungkin untuk melanggar kesepakatan itu bisa diminimalisir karena kesepakatan itu kita sendiri yang buat. Jadi kalau kita melanggar, yang malulah, kita berarti tidak disiplin dengan diri kita sendiri. Nah, itu yang bisa dia sampaikan. Mungkin ada yang lain lagi. Ya, kalau tidak ada, terima kasih yang ucapkan kepada rekan-rekan semua dan kepala sekolah yang sudah memberikan waktu pada dia untuk pemaparan materi tentang aksi nyata. Akhir kata, dia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kata yang tutup dengan Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu rahayu. Ya, waktu yang kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk Ibu peserta dan juga Bapak, terima kasih atas materi yang dipaparkan. Nah, demikianlah tadi pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kita gunakan dalam penerapan di sekolah pas pembelajaran di dalam kelas. Ya. Nah, adapun kesimpulan untuk seminar hari ini yaitu dari pemaparan materi tadi adalah menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu bagian dari pendidikan dan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak serta lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan sampai sekarang pembelajaran itu masih diterapkan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, dan apa yang tadi disampaikan sangatlah bermanfaat untuk berlangsungnya pengajaran dan pembelajaran agar tercapainya merdeka belajar. Demikianlah acara seminar hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.